Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, berharap angka prevalensi stunting di Kota Bandar Lampung bisa turun hingga 10%. Hal itu bisa dilakukan dengan cara meningkatkan gotong royong karena anggaran pemerintah terbatas. Hal itu dikatakan Hasto Wardoyo pada acara silaturahmi Kepala BKKBN RI bersama Pemkot Bandar Lampung di Aula Semergo Pemkot Bandar Lampung, Senin, tanggal 6 Februari tahun 2023. Upaya lainnya yang juga perlu dilakukan oleh Pemkot Bandar Lampung, yaitu menginformasikan kepada masyarakat akan pentingnya imunisasi lengkap serta pemberian ASI eksklusif. Menurutnya banyak ibu muda itu merasa sibuk dan tidak sempat menyusui. Banyak ibu muda fokusnya beli susu. Sementara itu, Wali Kota Eva Duyana mengatakan untuk masalah stunting Pemkot beserta jajarannya akan fokus dan berupaya pada tahun 2023 angka prevalensi bisa turun lagi. Kita bisa turun sampai 8% kan luar biasa. Tahun 2021 angka prevalensi 19% dan 2022 turun menjadi 11%. Nah, di tahun 203 ini kita upayakan bisa turun hingga 8%, katanya. Mana yang rumahnya masih kumuh gitu di kota ini, meskipun kota tetapi masih ada. Nah itu yang nanti ke depan dibenahi bersama-sama karena lingkungan itu penting. Kemudian yang berikutnya adalah imunisasi harus betul-betul sukses. Imunisasi dasar, ASI eksklusif harus sukses itu kalau tidak ingin stunting, karena banyak ibu-ibu muda itu sekarang sibuk-sibuk, merasa sibuk-sibuk sekali terus nggak sempat menyusui itu. Dan banyak ibu-ibu muda itu yang kemudian fokusnya itu apa? Beli susu. Siapa yang nyuruh beli susu? Nggak ada. Namanya kita minta makanan pendamping ASI. Jadi ASInya tetap, kemudian makanannya dari produk lokal gitu. Jadi jangan terus punya bayi kan sekarang terus ke mall-mall itu nyari kotak yang tulisannya 7 bulan, 8 bulan. Ya enggak begitulah. Maksudnya kita gerakkan bagaimana mereka bisa belajar menyediakan menu yang baik. Saya kira itu. Pak, untuk anggaran emas di tahun depan untuk apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung? Ya kalau saya gini, Kota Bandar Lampung ini kan kota yang tadi sektor jasa ya, kemudian orangnya sudah lebih maju ya. Bandar Lampung akan aging population lebih dulu dibandingkan dari kabupaten, misalnya Kabupaten Lampung Tengah atau Ring Sewu gitu ya. Oleh karena itu yang diusahakan di Bandar Lampung ini generasi mudanya harus produktif. Kalau enggak nanti terbebani orang tua, usia tuanya akan lebih banyak duluan. Itu aja, sehingga Bandar Lampung harus lebih gencar mensukseskan remaja-remajanya gitu. Karena tahun 2035 sudah Bandar Lampung sudah dipenuhi banyak orang tua nanti. Itu aja yang harus disiapkan. Kalau anggaran tadi sudah saya sampaikan 7,4 miliar dari BKKBN, itu untuk all in lah, ya untuk mayoritas, bukan untuk fisik ya, untuk kegiatan. Tapi Bu Wali terima kasih, beliau kan juga menyediakan anggaran sendiri dari APBD. Jadi kan terus kita kerjasama antara pusat dan daerah sudah jadi. Masih ditambah dana kelurahan ya? Masih ada. Kalau desanya ada nggak? Wawancara Bunda Sih. Tidak ada kelurahan. Dan juga ini KB 2 sudah turun karena kemarin kendala kita kan karena COVID-19 juga, biasanya kan kita untuk penyerapan itu kan luar biasa. Mudah-mudahan ke depan 2023 ini kita lari dari sekian kita bisa turun sampai 8% kan luar biasa dalam waktu beberapa bulan kan. Nah mudah-mudahan harapan kita di 2023 ini tambah turun lagi. Tadi Pak Hasto bilang zero tidak mungkin, karena kan itu tadi kita harus lihat itu keadaan di Kota Bandar Lampung itu kan banyak datang dan pergi. Nah, mungkin ini kolaborasi antara dari kita pemerintah juga dengan Perpindah, RT, Lurah, Camat, ya, kolaborasi yang baik. Dan harapan kita khususnya untuk stunting ini, insya Allah kami akan fokus terutama untuk semua program-program di Kota Bandar Lampung. Apalagi Pak Hasto welcome sama kita dan akan memberikan ini juga bantuan. Kita udah siapkan 7 sekian miliar. Dan kita juga harap ke depan ingin membeli salah satu mobil juga, mobil KB, bukan hanya untuk pelayanan KB, tapi penyuluhan kesehatan bagi warga masyarakat. Iya kayak itu kan kita bus ada tuh, nah, kita rencana beli 2 lagi nanti khusus untuk keliling. Dan ada kan bisa diarahkan untuk salah satunya buat beli mobil untuk pelayanan masyarakat. Jadi yang pelosok-pelosok yang di Kota Bandar Lampung yang jauh-jauh itu bisa kita terutama yang nggak mau. Tadi Pak
Kota Bandar Lampung untuk menjadi contoh stunting. Jadi sehingga akan menggulirkan dana bantuan tadi sebagai respon beliau. Nah, apa fokus kita ke depan? Ya kita tetap mempertahankan itu kita menjadi contoh. Apalagi kan tadi Pak Su sudah bilang, terutama untuk anak-anak remaja yang kita fokuskan dan juga untuk kelahiran kelahiran muda. Nah, tadi Pak Su juga bilang kalau penyuluhan kan memang kadang-kadang tabu katanya. Tapi kalau sekarang kalau kita tidak, kita memang memberikan penyuluhan ke semua remaja-remaja. Apalagi nanti kita ada pelatihan. Ini kita sudah punya perwakilan dari semua perguruan tinggi. Nah mungkin bukan hanya perwakilan saja, bahkan kita akan minta bantu dari semua perguruan tinggi untuk membantu Kota Bandar Lampung untuk mengajak semua remaja-remaja sudah perkawinan dulu. Dan untuk samping jadi tadi kita datang ke rumah-rumah, kita lihat anaknya, kita kasih makanan bergizi, juga kita lihat ibunya, kita kasih yang lagi hamil, kita kasih vitamin, kita ini kan apalagi kita gratis-gratis semua. Orang kadang-kadang ya tadi kita kan nggak bisa maksa ya ke rumah sakit ya. Nah dengan kita datangin, insya Allah semuanya bisa. Apa kita akan membentuk kader yang khusus untuk kader kita punya.